Halo semua, baiklah di sini kita akan menjawab soal yang kemarin yang udah di WA. Nah, sebenarnya itu rahasianya ada di sini, ada di ASCII table. Kalau kita lihat untuk huruf ada bilangan desimalnya masing-masing. Nah, kita bisa menggunakan ASCII table ini. Pertama, kita buat dahulu sebuah variabel yang menampung karakter kita. Misalnya saat karakter, kemudian ini aku jawab pakai versi C++. Kemudian kita akan menerima inputan, jadi kita tulis dulu, masukkan karakter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menerima inputan ke karakter, kemudian kita melakukan validasi di sini. Validasi menggunakan control statement. Nah, apa yang mau divalidasi? Yang pertama, alfabet. Alfabet itu dimulai dari 65 sampai 90. Jadi if sebelumnya teman-teman, ini kita harus mengubah karakter ini menjadi sebuah integer. Misalnya 6 sama dengan integer dari karakter. Nah, ini menggunakan casting. Nah, casting itu apa? Casting itu mengubah suatu tipe data ke tipe data lainnya. Nah, di sini catatannya kalau kita melakukan casting diharapkan melihat juga apakah memang bisa benar-benar diubah atau tidak. Biasanya casting itu seperti long ke double itu tidak bisa karena size-nya long itu lebih besar daripada double, jadi akan menghasilkan error ketika dia melakukan casting. Nah, setelah seperti ini, nanti yang kita validasi ini namanya. Contoh, tadi kan kita mau buat bagian untuk alfabet nih, alfabet. If 6 tuh dia mulai dari 65, yaitu FA 65 lebih besar sama dengan 65 dan 6 lebih kecil sama dengan 90. Oke. Nah, kita akan nyobain karakter adalah alfabet. Oke, seperti ini. Namun kita ketahui juga bahwa dari 65 sampai 90 itu adalah alfabet yang kapital. Nah, sementara alfabet yang bukan kapital itu dimulai dari 97 sampai 122. Nah, ini juga kita harus validasi, teman-teman. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita bakal memvalidasi dua nih, atau 6 lebih besar sama dengan 97, 6 lebih kecil sama dengan 122. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan sekali. Oke, kita coba A. Oke, sudah bisa. Kemudian kita jalankan lagi, kita masukkan A besar. Nah, sudah bisa ya, teman. Oke, selanjutnya kita akan memvalidasi yang namanya digit. Di sini else if. Nah, kalau digit dia, kita lihat lagi ke tabel ASCII. Nah, digit itu bakalan dimulai dari 48 sampai 57. Maka kita bisa membuatnya gini. If 6
lebih besar sama dengan 48, 6 lebih kecil sama dengan 57, 57 ya, 57, maka kita out karakter adalah digit. Oke, kita coba. Oke, kita masukkan digit ya, 9. Oke, itu sudah bisa ya. Nah, sisanya yang tidak termasuk dalam validasi itu adalah special character. Jadi kita bisa aja langsung buat else nya di sini. Out karakter adalah special character inline. Oke, kita jalankan. Oke, kita masukkan special karakter nih. Kita masukkan lagi special karakter. Kita masukkan alfabet. Kita masukkan digit. Nah, sudah ya. Programnya sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya, ini kan masih CPP. Selanjutnya kita pakai yang C, socket C. Di sini juga kita input studio. Kemudian kita buat function main ya. Nah, di function mainnya sama aja. Pertama kita buat karakternya, variabel yang menampung karakter. Selanjutnya kita akan melakukan scan, masukkan karakter begini. Oke, kita scan F persen C, karakter. Kita save dulu. Oke, selanjutnya kita ubah karakternya menjadi integer. Selanjutnya kita validasi untuk bagian alfabet. Kalau bagian alfabet sama aja, jadi kita copy aja di sini karena if else itu sama. Cuma bedanya kalau C dan C++ itu dia kalau C++ dia menggunakan cout. Sementara kalau C dia pakai printf. Jadi kita ganti di sini printf. Printf persen C adalah alfabet. Ini karakter salah. Oke, kita kasih /n aja, /n. Oke, printf persen C adalah digit /n karakter. Oke, printf persen C adalah special karakter. Oke, kita tulis dulu, kita jalankan yang ini. Ada error compiling ternyata pada bagian ini. Di sini printf. Oke, kita clear. Kita selesai lagi. Oke, selanjutnya kita masukkan special karakter. Sudah, kita masukkan alfabet. Sudah.
masukkan alfabet lagi, sudah, dan masukkan digit, sudah. Dapat dilihat di sini, ketika kita masukkan special character, maka program menampilkan plus adalah special character. Ketika kita masukkan sebuah alfabet, maka A adalah alfabet. Ketika masukkan lagi sebuah alfabet, maka A adalah alfabet. Nah, di sini beda A sama A besar itu dapat kelihatan pada tabel ASCII-nya. Jika A besar, maka desimalnya itu adalah 65, dan A yang non kapital itu desimalnya itu 97. Nah, di sini beda. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai challenge yang kemarin. Ini metode ini juga banyak digunakan ketika kita nanti belajar loop. Kita bakalan bisa membuat sebuah fungsi yang melihat apakah kalimat satu sama dengan kalimat yang lain. Nah, kondisi kita harus melihatnya melalui ASCII tabelnya. Nanti contohnya misalnya apakah di sini kita buat misalan begini. Misalnya kita punya kalimat A itu ABC dan kalimat B itu ABC. Kita mau lihat apakah kalimat A requirement-nya apakah kalimat A dan kalimat B sama. Nah, cara menemukan ini, persamaan dari setiap kalimat ini, maka kita harus nge-looping di kalimat A dan mentotalkan ASCII-nya. Misalnya pada kejadian ini ABC itu, nah di sini kita totalkan 65 tambah 66 tambah 67, itu kan pasti bakal sama hasilnya sama yang ini. Nah, ini kasusnya yang match case. Jadi jika seperti ini, jika C-nya kecil, ini dianggap tidak sama karena kita anggapannya ini, asumsinya ini adalah match case. Jadi tidak boleh ada kecil. Jika memang semuanya kapital, maka di sini semuanya kapital, baru dianggap sama. Begitu. Tapi kalau kita tidak menghiraukan match case-nya, itu bakalan ada lagi metodenya yang bisa kita gunakan. Oke, seperti itu dulu untuk challenge kali ini. Yang sebelahnya kalian sudah bisa mengerjakannya ya, karena sudah belajar tipe data, sudah belajar input dan output. Kalian sebelahnya tinggal memahami tipe data ya. Nanti di tipe data itu ada terdapat casting. Casting ini untuk mengubah satu tipe data ke tipe data lainnya. Misalnya karakter ini dia tipe data char, kita mau ubah ini ke integer, maka kita dapat melakukan casting. Nah, casting itu seperti ini, ada tipe data yang mau diubah di dalam kurung, kemudian nama variabel dari yang mau kita ubah. Misalnya aku mau ubah karakter ke integer, jadi aku ketik tipe datanya di dalam kurung integer, kemudian aku kasih nama variabel karakter di samping kanannya. Begitu, nanti akan otomatis program akan mengubah si karakter ini menjadi sebuah integer. Oke. Mungkin teman-teman bisa explore lagi ya untuk bagian casting. Soalnya casting di
bahasa C itu masih bilang agak kaku karena masih banyak aturan yang harus diikuti, dan tidak sembarangan kita bisa nge-casting A ke tipe data B atau nge-casting B ke tipe data C. Itu ada aturannya kalau di C. Sekian dari video challenge-nya. Terima kasih.